Sahabat Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua tentang literasi semua ada di sini di taman apa nih? Hutan kota. Catur. Namanya Taman Catur di Pontianak, Kota Pontianak. Sekarang hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020. Saya ditemani oleh Dedi Arya Aspar. Dedi Arya Aspar. Ya. Dedi Arya Aspar. Dari Arya Aspar. Coba sebutin. Dedi Arya Aspar. Nah, ini Mas Arya Asparnya ini yang saya agak bingung. Nah, Kang Dedi, saya sebut Abang, Pak. Abang Dedi ini dari komunitas nih Indonesia melestarikan bahasa ibu. Kenapa di zaman yang sudah global ini kita harus dan masih penting melestarikan bahasa ibu? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Abang Dedi. Bingung ngurusin politik? Bingung ngurusin kehidupan? Nah, biar lebih segar dan berenergik, jangan lupa minum gula aren Assalam. Bisa didapatkan langsung lewat kontak 081 9111 96220. Jangan lupa minum gula aren. Oke, Abang Dedi. Siap. Nah, sekarang ini kan sudah pakai bahasa Inggris, ya kan? Ya. Orang-orang orientasi ke bahasa asing. Tiba-tiba kok seperti mundur merawat, melestarikan bahasa ibu. Apa motivasinya? Alasannya apa? Ya, sekarang dunia ini udah sangat canggih. Ya. Media sosial, bahasa asing, bahasa apapun dikonsumsi oleh masyarakat kita pada hari ini. Jadi sekarang ini anak-anak muda mungkin kalau kita lihat sudah mulai meninggalkan akar dan jati diri bangsa dia. Itu dia punya satu budaya dan identitas, ya, yang sangat mengakar pada dirinya, dan itu bermula dari rumah, ranah domestik, dari rumah yang biasa diajarkan oleh orang tua, yaitu menggunakan komunikasi dalam bahasa ibu, atau kita kenal bahasa daerah, ya, Kang. Kalau saya misalnya bertanya ke seorang anak, what's your name? Atau misalnya, saha nama anjeun? Bahasa Sunda itu. Mestinya begitu, kan? Jadi Mesti itu memang beda ya perasaannya? Ya, rasanya itu soal identitas, kan? Ya. Biasanya kalau kita bicara tentang bahasa ibu, Ya. maka kita bicara tentang identitas. Identitas ya? Oke. Kalau Terbawa semuanya itu ya? ya, Ah. orang jadi tahu misalnya ketika Kang Golagong bertanya saha tadi kan? Saha nami anjeun? Itu kan Kalau dalam pasti bahasa orang Sunda itu. Ya Sunda itu dalam orang bahasa Melayu enak. Pontianak. Nama kau siapa? Lama kau siapa? Nama kau siapa? Oke, jadi itu identitas ya. Identitas. Jadi setiap bahasa di Nusantara itu punya cara tersendiri dalam mengutarakan atau menuturkan kosakata daerahnya. Ini core-nya memang bahasa ibu ini bahasa ibu di Pontianak atau bahasa ibu seluruh Indonesia? Ini cita-cita besarnya. Ya. Cita-cita besarnya kita punya gerakan yang namanya Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu. Oh. Jadi gerakan ini tidak hanya untuk Pontianak sebenarnya. Ya. Tapi untuk kalau meminjam bahasanya Kang Golagong itu gempa literasi itu, di gempanya itu inginnya seluruh Indonesia. Tapi sudah ada di kota-kota lain? Belum ya? Tapi Jadi kita mulai digagas dari di sini Pontianak. ya? Oke. Kita mulai dari Pontianak. Jadi dari Pontianak untuk Untuk Indonesia, Indonesia. dalam hal Merawat bahasa Indonesia ibu. Indonesia melestarikan bahasa ibu. Oke, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Laut, gunung, angin, purnama, senja, itulah Roy, buku panduan para petualang. Dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Balada si Roy. Sahabat Golagong TV, di tangan kami ini ada buku-buku yang membahas tentang pentingnya bahasa daerah ya. Ya, bahasa daerah. Oke, ini bahasa apa aja yang dibahas nih? Ya, ini kebetulan gerakan yang kita coba bangun di Kalimantan Barat itu bagaimana melestarikan dan merawat bahasa daerah, bahasa ibu. Ya. Ada berapa bahasa ibu di Kalimantan Kalau Barat? bicara tentang Kalimantan Barat ini, bahasa daerahnya cukup banyak ya, Kang. Cukup banyak. Tapi ada bahasa-bahasa induknya. Ya. Kalau kita lihat dari suku yang ada di Kalimantan Barat ini kan suku besarnya Dayak dan Melayu. Ya, Dayak Tapi Melayu. bicara tentang bahasa yang sangat dominan di Kalimantan Barat ini ada bahasa Melayu. Melayu itu dialeknya macam-macam lagi. Ya. Kita akan kalau pergi ke hulu daerah Puluhan ada dialek Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Kapuas Hulu itu variannya juga bermacam-macam itu. Oh.
Misalnya saya contohkan ya, untuk varian Melayu di Kapas Hulu saja, Ya. ada kalau saya gunakan pronomina tanya misalnya, kata mana misalnya kan. Kalau di Putus Sibau, ibu kota Putus Sibau itu Mena. Mena. Nanti ada satu kecamatan lagi disebut kata mana itu disebut Mena misalnya kan. Ada lagi Kenapa di yang menyebabkan ada aksen Mona, ya, aksen Mono. ya? Nah, jadi Itu aksen kan ya? ya itu varian lah kan. Varian ya. Varian bunyi. Itu kenapa bisa berbeda tuh bunyi, varian bunyi? Ya itu ya Yang biasanya mempengaruhi pengaruh kan biasanya faktor Makanan? lingkungan. Saya pikir itu faktor geografi. Geografi ya? Geografi. Biasanya untuk menentukan ini kawasan. Kalau di daerah Kalimantan Barat nih, kawasan itu biasanya kawasan geografi itu biasa sungai. Sungai, Jadi, pantai, pantai, gunung ya? gunung. Oke. Nah, kalau misalnya tadi posisi Melayu dan Dayak. Dayak, Nah, ya. kalau Dayak tentu lebih banyak lagi kan? Banyak lagi Dayak. Kalau bicara tentang Dayak ini, kalau induknya ya, bahasa induknya itu ada di Kalimantan Barat ini ada 3 kelompok besar ya. Ada bahasa Bidayuhik. Ini bahasa Bidayuhik itu kalau bicara tentang bahasa Bidayuhik itu ada suku-suku di bawahnya itu. Contoh ya, suku Jangkang misalnya kan. Kemudian suku Bidayuhik itu lainnya suku Galik, suku Ribun, suku Banyadu, misalnya Dayak Banyadu ya. Nah, itu kelompok-kelompok Bidayuhik itu. Kemudian ada lagi bahasa Ibanik. Bahasa Iban. Nah, Dayak kelompok Iban, Ibanik, ya? Iban. Dayak Iban. Tapi di dalam konteks bahasa Ibanik ini ada sub-sukunya lagi. Ya. Ada suku Kantu. Nah, ini kita ada kamusnya nih, suku Ya, ya. Kantu. Ini kita sudah buat kan bahasa Kantu. Ada suku Mualang, Ya. ada suku Dayak Seberuang, ada Dayak Gesa, ada Dayak Ketungau, ada Dayak Ketungau Sesat kata orang itu daerah Skadau kan. Kemudian ada Dayak Deman juga kan. Nah, Itu di Kalau misalnya bahasa Dayak dan bahasa Melayu pernah nggak bercampur, itu disebutnya apa? kalau kita bicara tentang percampuran itu kan interferensi ya. Ada nggak? Interferensi. Biasanya kalau untuk masyarakat yang multikultural itu, multilingual, Ya. masyarakat yang punya kontak bahasanya, ekologi bahasanya itu banyak, Ya. misalnya satu kampung itu bertetangga dengan kampung bahasa yang berbeda, ya. Ada Melayu, ada Dayak, kemudian mungkin dalam Dayaknya itu ada kelompok Dayu, kelompok bahasa Melaiknya, misalnya bahasa misalnya di Skadau itu agak menarik di Kabupaten Skadau itu. Misalnya di satu aliran sungai Skadau itu ada kelompok bahasa Melayu itu menjadi lingua franca di kelompok Skadau. Tetapi penutur Dayak ini mereka tidak hanya menguasai bahasa mereka saja, tapi bahasa Melayu juga, bahkan menguasai bahasa Indonesia. Oke. Nah, saya mau tanya posisi bahasa Indonesia di antara Dayak dan Melayu di mana? Nah, bahasa Indonesia tentu sebagai bahasa resmi. Ya, ya. Sebagai bahasa resmi. Biasanya penggunaan bahasa Indonesia itu di dunia pendidikan. Ya, oke. Nah, Di dunia pendidikan ya. dunia pendidikan. Kalau dalam dunia sehari-hari mereka berdagang dan sebagainya, pakai bahasa ibu ya. Biasanya pakai bahasa ibu. Ya. Kalau kita lihat konteks ya, di setiap daerah itu bisa berbeda-beda, Kang. Ya. Berdasarkan hasil riset saya di beberapa kawasan itu bisa menunjukkan fenomena yang berbeda. Kalau kita pergi ke Kabupaten Skadau itu, maka lingua franca untuk antar etnik itu, bahasa Melayu Skadau itu cukup dominan digunakan, karena dianggap lebih mudah kan. Orang Dayak bisa bahasa Melayu Skadau, tetapi kadang orang Melayu tidak bisa pakai bahasa Dayak. Oke, kembali ke bahasa Indonesia, menyerap kedua bahasa daerah tadi, Dayak dan Melayu. Ya. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya bicara tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu penting. Karena biar bagaimanapun bahasa Indonesia ini menjadi pemersatu juga di kalangan orang-orang Termasuk Kalimantan Barat ini ya? Kalimantan Barat. Akang bayangkan ya, kalau pergi ke daerah pedalaman, Orang Sunda lah pergi ke daerah pedalaman. tidak bisa bahasa Dayak, Nah, tidak bisa bahasa Melayu. Melayu. Bayangkan, itu mau pakai Dan bahasa mereka apa? bisa bahasa Indonesia. Dan Ya? mereka bisa bahasa Indonesia. Nah, Oke. itu karena faktor pendidikan kan? Kata pendidikan. Pendidikan. Oke, soal bahasa daerah atau bahasa ibu kita kembali setelah yang satu ini. Kamu suka puisi? Segera koleksi buku seperti Prajurit Kalah Perang karya saya.
terbitan Epigraph. Bisa didapat di marketplace kesayangan Anda. Ya, sahabat Golebung TV, kita masih di Taman Catur Pontianak, Kota Pontianak. Nih, ngomong-ngomong, kapan komunitas Indonesia melestarikan bahasa ibu? Ya, komunitas Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu ini mulai kita bidani itu tahun 2015. 2015, 5 tahun yang lalu ya? Ya, cuman baru mulai aktif menerbitkan karena kita literasi bahasa daerah nih Kak. Ya, ya. Jadi kita bicara bagaimana kita mengenalkan peradaban bangsa ini melalui bahasa-bahasa daerah yang ada di Kalimantan Barat. Programnya apa aja programnya? Ya, programnya kita buat yang sudah kita laksanakan ya. Kita tiap tahun itu ada namanya acara Gawai Bahasa Ibu, Festival Bahasa Ibu. Festival Bahasa Ibu. Ah, Oke. jadi Dalam bentuk apa? itu kita buat ada macam-macam acara itu. Ada semacam Menulis cerpen? menulis, kemudian Orasi? penampilan, jadi main drama. Oh, main drama dalam bahasa daerah ya? Dalam bahasa daerah bertutur. Ya, dalam ya bahasa bertutur ya. daerah. Oke. Nah, bagaimana tingkat kerusakan apa ya? Jadi, apakah masyarakat Pontianak ini sudah berapa persen sih yang masih memakai bahasa tutur bahasa daerah? Kalau kita lihat masyarakat Pontianak ini Ya. dalam konteks ranah domestik sih alhamdulillah masih bagus. Masih bagus ya? Masih bagus. Jadi ranah domestiknya sudah menggunakan masih menggunakan bahasa Dalam keseharian ya? Keseharian ya. Kalau persentase 100% Dayak berapa, Melayu berapa persen? Kalau Pontianak ini kita bicara Pontianak ini termasuk kawasan pesisir kan. Jadi Aha. di kawasan Melayu kan. Melayu ya, karena Jadi, pendatang ya. jadi apa namanya bukan soal Bukan soal pendatang ya? Bukan, tapi ini memang Melayu itu kan identitas istana kan, Oh, kerajaan. Nah, jadi ya, ya. ada kesultanan Pontianak di sini. Ya. Itu identitas. Kalau bahasa Arab itu di masa Melayu itu tadi ya? Ya. Jadi kalau persentase Melayu Dayak di Pontianak ini tentu persentasenya kalau diduga-duga ya itu Melayu itu 70%? sekitar 80 80%? 85%. 85% ya? Oke. Nah, sekarang program yang keluar ada nggak? Ini kan masih di Pontianak. Ya. Apakah di tempat-tempat lain sudah menggagas? Kira-kira peluangnya bagaimana? Ya. Kalau di kampung saya di Banten sudah ada bahasa Jawa Serang. Sebenarnya ini kan ada semacam gerakan saja. Kita ingin Ya. membahas semacam gerakan. Jadi untuk Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu ini kita sudah buat ekspedisi bahasa daerah kan. Oke. Jadi kita coba kunjungi bahasa daerah, kita rekam, kita ambil datanya, lalu kita tulis. Di antaranya hasilnya begini nih. Ada ya? Ada kamus nih, misalnya kan. Nah, ini kamus. Malah kita kerjasama nih nerbitkannya dengan bahasa Melayu Sambas nih kan. Kamus Melayu Sambas kerjasama dengan Pemkab Sambas, oke. Nah, jadi Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu. Ada juga teman-teman guru TK yang kita latih kan. Kita latih untuk menulis dalam bahasa ibu. Nah, di Sambas juga nih. Ada di Sambas juga ya? Ini yang peduli Yang baru Sambas atau bagaimana? Kebetulan jangkauan kita pas ke sana. Pas ke sana ya? Pas Oke. ke sana. Nah, ini adalah hasil dari kita mengadvokasi lah ya. Mengadvokasi bahwa penting sekali kita untuk literasi bahasa daerah. Oke, Nah, jadi oke. kita terbitkanlah bahasa daerah dalam bahasa Melayu Sambas. Tapi ada juga dalam bahasa daerah yang lain. Misalnya kita provokasi teman-teman intelektual untuk menulis kamus bahasa masing-masing ya. Ya. Dayak, Melayu dan Melayu. Kalau koran lokal Orang lokal ada nggak menyediakan menyediakan halaman? ini yang masih kurang Respon? kurang respons ya. Mestinya koran lokal itu menyiapkan satu kolom Ya. pendapat saya untuk para penulis Belum berarti sampai hari ini. belum ada. Saya belum lihat. Tapi sudah approach ke mereka, sudah pendekatan. Ya kita sudah bicara untuk wacananya sudah. Wacana diberikan. sudah ya? Tapi soal itu kan biasanya berkaitan dengan. Oke. Nah sekarang rektor. ada nggak rencana misalnya membuat seminar bahasa daerah se-Indonesia? Pernah nggak tercetus ide seperti itu? Kalau seminar bahasa daerah Indonesia mungkin kawasan lain sudah buat ya kan. Ya. Nah, jadi sebenarnya bicara tentang bahasa ibu ini, sebenarnya kita harus berpikir bagaimana
locally tapi think globally. global. Itu kan jadi Itu kan dalam pikiran tuh, dalam cara berpikir. berpikirnya global tapi walaupun aktivitasnya lokal kan. Jadi bertindaknya apa yang lokal. kira-kira global, bertindak dalam bentuk bahasa daerah? Ya bahasa daerah. Misalnya yang kita buat ya kan? Misalnya yang kita buat itu sederhana saja. Kalau kita ingin menyelamatkan bahasa ibu itu, kami coba buat satu ekspedisi lalu buat revitalisasi dalam konteks misalnya lomba bertutur antar kampung, antar siswa misalnya, tapi dalam bahasa daerah. Itu juga penting dalam rangka untuk membuat mereka bangga terhadap identitas. Tapi respon pemerintah daerah belum sepakat semuanya ya. Kan di sini ada berapa kabupaten? Ya. Kalau provinsi bagaimana? Kalau kita lihat provinsi belum ada sih ada ya? gerakan seperti itu. Masih terbatas, kita jalin kerjasama seperti inilah kan. Nah, ini juga hasil kerjasama dengan provinsi ini kan. Ya, kampus ini ya. Ini kampus ini kan. Jadi ada apresiasi juga provinsi kan. Ya. Kami tawarkan kepada provinsi, kami punya data. Jadi punya data bahasa daerah mungkin bisa diterbitkan. Nah, ini provinsi. Ya. Jadi ada respon juga. Oke, sekarang closing statement persoalan komunitas Indonesia melestarikan Ya. bahasa ibu. Apa yang mau disampaikan ke pemirsa Golagung TV? Ya. Pertama, Indonesia itu pilar kebangsaannya, para pendiri bangsa itu terdiri dari beragam suku, bangsa, dan bahasa. Ya, jadi ketika bicara NKRI, sesungguhnya ketika kita bicara negara kesatuan Republik Indonesia itu akarnya itu adalah bahasa. Jadi beragam bahasa itulah yang mencerminkan kebenekaan itu menjadi Indonesia itu. Jadi kalau kita ingin Indonesia, maka jangan pernah lupakan akar kita, identitas kita, yaitu bahasa ibu kita. Orang Sulawesi tentu punya bahasa kawasan Sulawesinya, orang Ambon punya bahasa Ambonnya, Papua punya bahasa Papua, Kalimantan punya bahasa Kalimantan, Jawa punya Jawa, Sunda punya Sunda kan. Jadi semua daerah punya keunikan tersendiri dari sisi bahasa. Jadi kalau ingin mengaku kita ini NKRI, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk merawat bahasa ibu kita masing-masing. Sahabat Golagung TV, bahwa identitas yang kita miliki semua berakar dari bahasa, dan bahasa ibu adalah awal mula kita menuju bahasa Indonesia. Ya. Begitu ya. Oke, jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih sudah menonton Golagung TV. Saya Bambang Bider dari Dayak Bakati, itu di Kabupaten Bengkayang. Nah, terkait dengan bahasa daerah, saya pikir sangat penting untuk dilestarikan. Karena hal ini kaitannya dengan jangan sampai bahasa daerah menjadi punah sebagai bahasa ibu. Pentingnya bahasa ibu ini karena mengingat sekarang saya melihat bahwa ada degradasi penggunaan bahasa ibu di mana-mana, dan saya kira ini pentingnya bahasa ibu bagi kita semua. Nama saya Gunawan dari Pontianak. Saya penutur bahasa ibu Bugis, perantauan. Nah, saya mau ceritakan tentang penting tidak bahasa ibu bagi saat ini. Bahasa ibu saat ini sangat penting untuk komunitas tertentu. Misalnya kita komunitas orang Bugis berarti ngomongnya bahasa Bugis, kan seperti itu. Nah, mengapa penting agar kelestarian bahasa ibu itu tetap terjangkau? Banyak orang-orang yang sekarang sudah melupakan bahasa ibunya sehingga bahasa ibu itu terkikis dan hilang di tengah zaman. Nah, makanya komunitas Indonesia melestarikan bahasa ibu hadir di tengah-tengah masyarakat Pontianak saat ini, dan insya Allah akan sampai ke Indonesia. Tujuannya untuk melestarikan bahasa ibu yang ada di Indonesia. Itu saja sih. Jadi kalau konsep komunitas biasanya yang pernah tuh mereka duduk, satu orang baca puisi. Nah, itu openingnya di shoot kan. Nah, coba buku letter nggak buku? Enggak. Fokusnya ke muka. Ke muka dulu ya. Oke, nggak apa-apa, ini di bawah aja. Pura-puranya saya datang, pura-puranya. Oh ya, lagi ngapain nih?